Salam buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Austin Joshua Nandyak. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Indonesia Medan, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Di sini saya menyampaikan hasil praktikum saya atau uji coba saya kesuburan tanah dan pemupukan budidaya tanaman jagung. Di sini saya menyampaikan latar belakang jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Di Indonesia, itu sendiri merupakan salah satu komoditi pertanian strategis kedua setelah padi. Tanaman jagung di Indonesia merupakan komoditas pangan terpenting yang mengandung karbohidrat dan gizi yang tinggi. Secara komponen dasar biji jagung secara kimia terdiri dari atas 13,5%, protein 10%, minyak atau lemak 4%. Bila jagung kaya akan karbohidrat, sebagian besar berada pada endospermium. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Di Indonesia, penanaman jagung dewasa ini berkembang sangat respon terhadap tanah dengan kesuburan tinggi. Dengan pernyataan di atas, dalam hal pengolahan tanah harus perhatikan aspek pemupukan. Dalam pemupukan yang tepat sangat penting agar produktivitas optimum. Pemupukan yang biasa diberikan dalam budidaya tanaman jagung adalah pupuk alami atau pupuk organik. Yang umum diberikan yaitu pupuk kandang yang diberikan pada saat penanaman. Masalah yang sering dihadapi dalam budidaya tanaman jagung yaitu kurang terpenuhi akan kebutuhan hara sehingga pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hara yaitu dengan menambahkan unsur hara untuk kebutuhan tanaman dengan cara pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menyediakan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan menjaga kesuburan dan produktif lahan. Pupuk terbagi atas dua jenis, yaitu pupuk kompos dan pupuk majemuk. Keberhasilan produktif pertanian melalui kegiatan intensifikasi tidak terlepas dari kontribusi dan peranan sarana produktif. Penambahan untuk dapat tumbuh dengan baik, jagung membutuhkan hara NPK merupakan unsur hara esensial yang sangat berperan pada tanaman jagung, terutama pada fase vegetatif dan generatif. Setiap ton hasil biji, tanaman jagung membutuhkan 27,4 kg N 4,8 kg dan 18,4 kg. Sangat diperlukan pengolahan hara yang tepat agar kebutuhan tanaman akan hara dan terpenuhi secara optimal. Tujuannya, percobaan ini bertujuan untuk mempelajari teknik budidaya tanaman jagung yang baik dan benar, dimulai dari pengolahan lahan hingga panen dan pengetahuan pengaruh pemberian pupuk kompos atau kotoran hewan terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman jagung. Taksonim
Tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman pangan yang penting selain gandum dan padi. Tanaman jagung berasal dari Amerika yang bersebar ke Asia dan Afrika. Melalui kegiatan bisnis orang Eropa ke Amerika pada abad ke-16. Pada Portugal, orang Portugal meluaskan ke Asia terhadap Indonesia. Jagung oleh Belanda dinamakan main dan oleh orang Inggris. Jagung adalah tanaman merupakan tropis yang sangat adaptif terhadap perubahan iklim dan memiliki masa hidup 70 sampai 210 hari. Jagung dapat tumbuh hingga ketinggian 3 meter. Tidak seperti tanaman biji-bijian lain. Tanaman merupakan salah satu-satunya tanaman yang bunga jantan dan betina terpisah. Morfologi tanaman jagung. Di akar jagung, pada tanaman jagung memiliki akar yang mencapai kedalaman sekitar 8 meter. Meski demikian, rata-rata akar pada tanaman jagung hanya berada pada kisaran 2 meter. Jagung mempunyai akar serabut yang 3 macam akar, yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar kait atau penyangga. Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesekotil, mesekotil. Kemudian sel akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas secara 7 sampai 10 buku, semua di bawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung. Akar adventif berperan dalam pengambilan air dan hara. Bobot total akar jagung terdiri atas 52%. Akar adventif yang muncul pada 2 atau 3 buku di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar penyaga adalah menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang. Akar ini juga membantu penyerapan hara dan air. Sedangkan batang jagung tegak dan mudah terlihat. Batang beruas-ruas, terbungkuk pelepah daun yang muncul dari buku. Batang juga cukup kokoh, namun tidak banyak mengandung lignin. Tidak mengandung lignin batang jagung ini. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris. Batang jagung ini tidak mempunyai batang tidak bercabang, berbentuk silindris, dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. Dua tunas teratas perkembangan tongkol yang produktif. Daun jagung juga adalah daun sempurna. Bentuknya memanjang, merupakan bangun pita. Ujung daun runcing. Tepi daun rata-rata antara pelepah dan helai daun terhadap ligula. Dan pada jagung berwarna hijau muda saat masih mulai menunjukkan daunnya, dan hijau tua saat dewasa dan kuning saat sudah tua. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun ada yang licin dan tidak ada yang berambut. Stomata pada daun jagung berbentuk halter yang khas dimiliki familia Poaceae. Setiap stomata dikelilingi sel epidermis
berbentuk kipas. Struktur berperan penting dalam respon tanaman menanggapi desitip air pada sel daun. Di sini saya akan menyampaikan hasil penanamannya ya. Di sini kita harus perlu persiapan lahannya. Penyiapan mulsa jerami. Bersihkan lahan dari jerami sisa panen padi yang secara berajang atau pemecahan. Kemudian taburkan secara merata di atas permukaan lahan yang berguna sebagai mulsa penutupan tanah. Penyiapan drainase. Saluran drainase perlu dipersiapkan dibentuk garis lurus dengan jarak antara ruas sekitar 2 meter. Dimaksudkan untuk membuang kelebihan air karena tidak ada pengolahan tanah seperti peninggian bening tanaman jagung sampai lahan terendam air pada saat air turun hujan. Pembersihan gulma. Bila lahan yang kita gunakan ditumbuhi gulma, sebaiknya terapkan pembersihan gulma. Penggunaan herbisida sistemik bisa dilakukan apabila gulma cukup banyak karena bisa membasmi gula hingga ke akarnya. Sehingga silakan gunakan herbisida yang sesuai dengan kebutuhan yang gunakan sesuai dengan takaran dan dianjurkan setelah 3 hari dari penyemprotan. Masih terdapat gulma yang tumbuh, lakukan penyemprotan kembali setelah seminggu penyemprotan herbisida. Lahan siap untuk ditanam. Pemupukan dan pengapuran. Bila bekas lahan yang digunakan kurang subur, bisa ditambahkan penambahan pupuk organik. Ya, pupuk organik. Pupuk yang digunakan berupa kompos atau pupuk kandang. Pupuk ditaburkan dalam larikan sesuai dengan baris lubang tanam. Dosis pupuk organik untuk tanaman jagung sekitar 1,5 sampai 2 ton per hektar. Lakukan pengaburan apabila diperlukan. Dengan cara menambahkan kapur sama dengan pupuk dalam bentuk larikan. Dosis pengapuran sekitar 300 sampai 400 per kilo per hektar. Penyiapan benih. Untuk memperoleh hasil yang optimal, gunakan benih unggul yang memiliki tingkat keberhasilan tumbuh lebih dari 95%. Apabila menggunakan benih bukan hasil pabrikan, bisa disiapkan terlebih dahulu dengan cara berendam terlebih dahulu dengan insektisida. Gunakan agar benih terlindung dari serangan penyakit. Pengaturan jarak tanaman. Jarak tanam untuk tanaman jagung dalam lahan seluas 1 meter kali 1 meter. Bila bendengan yang dibuat selebar 2 meter. Akan terdapat sekitar 2 baris, setidaknya 2 baris tanaman jagung dalam 1 bedeng. Penanaman benih bisa dilakukan maksimal seminggu setelah pemberian pupuk organik. Dan pengapuran. Lubang tanam dibuat dengan tegal atau mesin planter. Kedalaman lubang sekitar 3-5 cm. Masukkan 2 benih jagung dalam 1 lubang tanaman. Kemudian tutup dengan tanah, jangan dipadatkan. Pemberian pupuk tambahan. Pemupukan tambahan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam 1 masa tanaman jagung dari tingkat kesuburan tanah dan jenis benih yang digunakan. Jagung hibrida biasanya membutuhkan pemupukan yang lebih banyak dibanding jagung biasa. Sedangkan pengairan yang paling mudah digunakan untuk penanaman jagung di lahan sawah adalah dengan sistem penggunaan. Caranya, alirkan air ke saluran drainase yang telah dibuat. Biarkan air meresap pada tanah bedengan setelah tanah tampak basah.
Keluarkan kembali air dari saluran drainase. Ada 5 fase pertumbuhan tanaman jagung yang memerlukan pengairan, yaitu fase pertumbuhan, awal fase pertumbuhan vegetatif, fase pembungaan, fase pengisapan, dan fase pematangan. Nah, di sini saya menyampaikan hasil uji coba saya. Semoga bermanfaat. Silakan coba. Shalom. Selamat beraktivitas.